Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hasana. Di video ini saya akan membahas mengenai penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Pada poin yang pertama, saya akan membahas mengenai penelitian bahasa. Penelitian bahasa pada dasarnya meneliti fenomena-fenomena kebahasaan yang ada dalam masyarakat pengguna bahasa tersebut. Fenomena inilah yang dikumpulkan oleh peneliti bahasa untuk memberi makna, sehingga ditemukan kaidah-kaidah kebahasaan yang bersifat spesifik dan universal. Penelitian bahasa dapat dibagi dua, yaitu yang pertama penelitian huluan dan yang kedua yaitu penelitian hiliran. Penelitian huluan berupa penelitian dasar, yaitu meneliti tentang bahasa itu sendiri. Penelitian huluan ini dapat berupa penelitian tentang bunyi bahasa, yaitu fonetik dan fonologi, penelitian tentang sistem pembentukan kata, yaitu morfologi, dan penelitian tentang pembentukan kalimat, yaitu sintaksis. Dan yang kedua yaitu penelitian hiliran, merupakan penelitian lanjutan dari penelitian huluan. Penelitian ini biasanya memanfaatkan penelitian huluan dalam memperoleh dan menganalisis data penelitinya. Penelitian sosiolinguistik, psikolinguistik, dan pragmatik misalnya dapat dikategorikan kepada penelitian hiliran. Untuk bisa melakukan penelitian hiliran, seseorang peneliti harus telah memahami konsep dasar bunyi bahasa, sistem pembentukan kata, dan sistem pembentukan kalimat. Penelitian bahasa mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan penelitian ilmu alam, yakni antara lain yang pertama manusia sebagai alat. Dalam penelitian bahasa, alat pengumpulan data utamanya adalah manusia, yaitu peneliti sendiri dan atau dibantu oleh orang lain yang disebut sebagai informan atau informan. Peneliti bekerja sama dengan informan akan menghasilkan data penelitian yang kemudian dianalisis. Manusia sebagai alat dapat berhubungan dengan informan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dan terkait dengan data yang dicarinya. Yang kedua adalah latar alamiah. Penelitian bahasa dilakukan pada latar alamiah, yaitu tempat di mana bahasa itu digunakan oleh penuturnya. Penelitian ini harus tahu betul situasi di mana bahasa itu dituturkan dalam komunikasi sehari-hari. Ontologi alamiah mengkehendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak bisa dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Nah, yang ketiga yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian bahasa karena metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis data secara induktif. Nah, penelitian bahasa menggunakan analisis data secara induktif. Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dan kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan temuan penelitian. Data induktif pada penelitian biasanya merupakan gejala bahasa yang betul-betul digunakan oleh masyarakat penuturnya, bukan gejala bahasa yang ada dalam pikiran peneliti atau gejala bahasa yang seharusnya ada menurut pemikiran si peneliti. Selanjutnya itu bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian bahasa adalah gejala bahasa berupa kata-kata, bukan angka-angka. Oleh karena itu, penelitian bahasa ini harus memberikan gejala yang ada sesuai dengan kenyataannya. Dengan demikian, deskripsi yang dibuatnya akan sangat bermakna karena berupa pendeskripsian kenyataan yang ada. Tidak ada intervensi peneliti untuk membuat rumusan yang berbeda dari apa yang telah ditemukan di lapangan. Nah, setelah kita mengetahui apa karakteristik dari penelitian bahasa, selanjutnya perlu kita tahu apa landasan penelitian bahasa. Pada penelitian bahasa, peneliti dibatasi pada pengertian, yaitu pernyataan yang didasarkan pada data yang ada dan diuji secara empiris. Ada dua pendekatan teoritis penelitian bahasa, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan transformasional. Nah, itulah tadi seputar penelitian bahasa. Kita akan lanjutkan kepada poin yang kedua, yaitu penelitian sastra.
Penelitian sastra adalah usaha pencarian pengetahuan dan pemberian makna dengan hati-hati dan kritik secara terus-menerus terhadap masalah sastra, sehingga subjek penelitian dari topik penelitian mempunyai tujuan dan pendekatan yang jelas. Menurut SEMI, tahun 2012, penelitian sastra adalah usaha pencarian pengetahuan secara sistematis, logis, dan objektif dalam pemberian makna dengan hati-hati dan kritis secara terus-menerus terhadap masalah sastra kontemporer maupun bentuk-bentuk sastra lainnya yang belum pernah kita bahas, yang belum pernah dibahas dan dibukukan. Penelitian sastra memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan penelitian non-sastra, yaitu yang pertama, naturalistic inquiry, yaitu mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah, tidak melakukan manipulasi, terbuka pada apapun yang timbul. Yang kedua yaitu inductive analysis, yaitu melakukan pendalaman terhadap rincian dan kekasan data untuk menemukan kategori, dimensi, dan kesalingan hubungan. Yang ketiga yaitu holistic perspektif, yaitu seluruh gejala yang dipelajari dipahami sebagai sistem yang kompleks lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Nah, yang keempat yaitu kualitatif data, yaitu deskripsi terinci kajian inquiry dilakukan secara mendalam. Nah, yang kelima yaitu proposal kontek dan insight, yaitu penelitian yang mempunyai hubungan langsung dan bergaul erat dengan orang-orang, situasi dan gejala yang sedang dipelajari. Yang keenam yaitu dynamic system, yaitu memperhatikan proses, menganggap perubahan bersifat konstan dan terus berlangsung baik secara individu maupun budaya secara keseluruhan. Dan yang ketujuh yaitu unique case orientation, yaitu menganggap setiap kasus bersifat khusus dan khas. Selanjutnya yaitu konteks sensitif, yaitu menempatkan temuan dalam konteks sosial, histori, dan waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu empathic neutrality, yaitu penelitian dilakukan secara netral agar objektif tapi bersifat empati. Nah, yang terakhir yaitu design flexibility, yaitu desain penelitiannya bersifat fleksibel, terbuka, beradaptasi sesuai perubahan yang terjadi atau tidak bersifat kaku. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian sastra dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian lapangan. Penelitian dalam sastra senantiasa dilakukan dalam situasi alamiah, tapi didahului oleh campur tangan dari pihak peneliti, sehingga perihal inilah penelitian sastra juga bisa dipandang sebagai suatu disiplin ilmu saintifik. Hal tersebut disebabkan karena penelitian sastra memiliki objek yang jelas, memiliki pendekatan, metode, dan kerangka teori. Selain mengkaji tentang karya sastra, objek kajian dalam penelitian sastra juga termasuk manusia. Hal tersebut mengakibatkan objektivitas penelitian sastra tidak terjamin sepenuhnya. Nah, yang kedua yaitu penelitian pustaka. Penelitian kepustakaan atau dikenal dengan library research secara khusus meneliti teks, sehingga jenis penelitian didapatkan dari kegiatan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda yang datanya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan melakukan penelitian sastra antara lain yang pertama, mengeksplorasi materi terpublikasi dan juga materi yang tidak dipublikasikan saat ini. Nah, yang kedua, menentukan tautan tersembunyi dalam berbagai materi yang tidak dipublikasikan dalam konteks penelitian kuno dan saat ini. Nah, yang ketiga, menemukan makna yang tepat dari konsep yang tidak terpecahkan, yang diragukan dalam berbagai misteri, yang diragukan dalam berbagai materi. Nah, yang keempat, menyimpan di duplikasi pekerjaan untuk menghemat uang dan waktu. Terakhir yaitu mengetahui penelitian kronologis di masa lalu yang bermanfaat untuk melakukan penelitian yang ideal di masa sekarang dan di masa depan. Sedangkan manfaat dari penelitian sastra yaitu yang pertama, mengetahui semua informasi yang mungkin
tentang teks atau literatur tertentu dalam materi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, melestarikan sastra sesuai bentuknya dengan teknik modern. Dan yang ketiga yaitu menganalisis sastra dengan bantuan berbagai cabang studi, revisi, dan mengedit informasi untuk menarik kesimpulan konkret sesuai dengan studi yang telah ditetapkan dan untuk studi di masa depan. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.